Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Yudhistira Raffi Prastio, Gumilar Cahyo Tommy Wibowo, Afifa Mei Wulandari, Udoy Fatuno Viva, dan Adelia Ariel Lesmana. Nah, di sini kami akan mempresentasikan tentang kode etik akuntan. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Yudhistira Raffi Prastio, NIM 2017 310391. Di sini saya akan menjelaskan tentang International Federation of Accountant atau yang disingkat IFAC. Nah, di sini ada misi dari IFAC itu sendiri. Yang pertama, memberikan sumbangan untuk pengembangan, adopsi, dan penerapan standar petunjuk secara internasional. Lalu yang kedua ada memberikan sumbangan untuk pembangunan organisasi akuntan profesional yang kuat, serta kantor akuntan publik, dan untuk meningkatkan praktek-praktek yang berkualitas bagi akuntan profesional. Yang ketiga ada menggalakkan dan membudidayakan nilai-nilai dari akuntan profesional yang berskala dunia. Yang keempat ada membicarakan dan membahas masalah-masalah kepentingan umum, tempat di mana keahlian profesi akuntansi sangat relevan. Nah, selanjutnya ini ada International Ethics Standard Board of Accountant atau yang disingkat ISBA. Nah, ISBA di sini merupakan badan penyusun standar yang independen untuk mengembangkan kode etik akuntan profesional atau Code of Ethics for Professional Akuntan yang disingkat CEPA. Jadi tujuan dari ISBA ini sendiri adalah untuk melayani masyarakat dengan penyusun standar etika yang berkualitas tinggi bagi akuntan profesional. Nah, selanjutnya ini ada Handbook of CEPA atau Code of Ethics for Professional Akuntan. Nah, CEPA ini diterbitkan oleh IFAC dan ISBA sebagai badan penyusun standar yang independen untuk CEPA. Nah, secara garis besar, Handbook of CEPA ini terdiri dari 3 bagian. Nah, yang pertama ada bagian A adalah penerapan dan penjelasan secara umum dari CEPA, terdiri dari 100 pendahuluan dan prinsip dasar, 110 integritas, 120 objektivitas, 130 kompensasi, serta sikap kecermatan kehati-hatian profesional. Lalu yang ada 140 kerahasiaan dan 150 perilaku profesional. Nah, untuk bagian 2 atau bagian B adalah akuntan profesional di sektor publik, terdiri dari 200 pendahuluan, 210 penunjukan secara profesional, 220 konflik kepentingan, 230 pendapatan kedua, 240 fee dan jenis remunerasi, 250 pemasaran jasa profesional, 260 hadiah dan keramah tamahan, 270 pengamanan kekayaan klien, 280 objektivitas, 290 independensi penugasan audit, 291 independensi penugasan jaminan lainnya. Yang terakhir ada bagian 3 atau bagian C adalah akuntansi profesional di dunia usaha akuntan manajemen, terdiri dari 300 pendahuluan, 310 potensi konflik, 320 penyimpanan dan pelaporan informasi, 330 bertindak sesuai dengan keahlian yang memadai, 340 ketertarikan akan keuangan, dan 350 rujukan. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Gumilar ingin melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu di slide ini adalah menerapkan dan menjelaskan secara umum CEPA 2012. Nah, kita tahu jika seorang akuntan profesional memiliki prinsip-prinsip dasar seorang profesional. Nah, di slide ini saya akan menjelaskan secara garis besar bagaimana seorang akuntan profesional menerapkan prinsip-prinsip itu dan memberikan kerangka konseptual yang harus dilakukan oleh seorang akuntan profesional, yaitu yang pertama adalah mengenali adanya ancaman terhadap ketaatan pada prinsip-prinsip dasar. Yang kedua, melakukan evaluasi pentingnya pengenalan akan ancaman. Yang ketiga, menerapkan pengamanan agar dapat meminimalisir ancaman sampai pada tingkat yang aman atau dapat diterima. Untuk slide selanjutnya adalah prinsip-prinsip dasar yang harus dipatuhi dan diikuti. Yang pertama itu ada integritas. Integritas itu adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Yang kedua adalah objektivitas. Objektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Yang ketiga adalah kompetensi serta kecermatan dan kehati-hatian profesional.
Seorang akuntan profesional mempunyai kewajiban untuk memelihara pengetahuan dan keterampilan profesional secara berkelanjutan pada tingkat yang diperlukan untuk menjamin seorang klien atau atasan menerima jasa profesional yang kompeten yang didasarkan atas perkembangan praktik, legislasi, dan teknik terkini. Seorang akuntan profesional juga harus bekerja secara tekun serta mengikuti standar-standar profesional dan teknik yang berlaku dalam memberikan jasa profesional. Yang selanjutnya adalah kerahasiaan. Yang dimaksudkan kerahasiaan adalah seorang akuntan profesional harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperolehnya sebagai hasil dari hubungan dan bisnis serta tidak boleh mengungkapkan informasi apapun kepada pihak ketiga tanpa otoritas yang tepat dan spesifik kecuali ada hak hukum atau profesional atau kewajiban untuk mengungkapkan informasi rahasia yang diperoleh sebagai hasil dari hubungan bisnis profesional. Seharusnya tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi para akuntan profesional ataupun pihak ketiga tersebut. Yang selanjutnya adalah perilaku profesional. Yang dimaksudkan oleh perilaku profesional di sini adalah seorang akuntan profesional harus patuh pada hukum dan perundang-undangan yang relevan dan harus menghindari tindakan yang mendiskreditkan profesi. Kenalkan, nama saya Afifa Mai, NIM 2017-310-757. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan kerangka kerja konseptual atau conceptual framework approach, di mana menurut JAPA 2012 menjelaskan bahwa lingkungan di mana akuntan profesional bekerja dapat menciptakan ancaman-ancaman terhadap ketaatan pada prinsip-prinsip dasar etika profesi akuntan. Oleh karena itu, JAPA 2012 ini menerapkan kerangka kerja konseptual yang meminta kepada akuntan profesional untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, serta menyampaikan ancaman-ancaman yang mengganggu ketaatan pada prinsip-prinsip dasar. Oleh karena itu, JAPA 2012 ini membuat suatu cara atau langkah-langkah yang harus dilakukan oleh seorang akuntan profesional, yakni yang pertama, pada saat akuntan profesional itu tahu atau diharapkan mengetahuinya dari lingkungan ataupun hubungan yang akan mengganggu atau adanya kemungkinan untuk menimbulkan kompromi pada ketaatan prinsip-prinsip dasar, maka dia harus mengevaluasi berbagai ancaman yang mengganggu ketaatan pada prinsip-prinsip dasar tersebut. Yang kedua, seorang akuntan profesional itu harus memperhitungkan faktor-faktor kualitatif maupun kuantitatif pada saat melakukan evaluasi atas signifikasi ancaman. Nah, pada saat menerapkan kerangka kerja konseptual, seorang akuntan profesional itu juga mungkin menghadapi situasi di mana ancaman itu tidak dapat dieliminasi atau dikurangi. Nah, baik dikarenakan ancaman tersebut begitu signifikan atau disebabkan tidak tersedianya pengamanan yang memadai. Nah, dalam situasi itu, seorang akuntan profesional itu harus menurunkan atau menghentikan layanan profesional tertentu. Dan apabila dianggap perlu menghentikan penugasan, ya dihentikan. Lalu selanjutnya yang ketiga, yaitu seorang akuntan profesional itu mungkin secara tidak sengaja melanggar ketentuan kode etik. Nah, tergantung pada sifat serta signifikasi pelanggaran tersebut. Maka pelanggaran yang tidak disengaja itu mungkin dianggap tidak akan mengganggu ketaatan pada prinsip-prinsip dasar pada saat ditemukannya pelanggaran. Nah, maka pelanggaran tersebut perlu segera diperbaiki serta perlu diterapkan di berbagai pengamanan yang penting. Lalu, yang keempat, yaitu bila seorang akuntan profesional itu menghadapi situasi yang tidak lazim, di mana penerapan dan pelaksanaan kode etik itu mendapatkan hasil yang tidak sesuai atau hasil tersebut tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat, maka disarankan dan direkomendasikan agar akuntan profesional tersebut berkonsultasi dengan Dewan Etika dari organisasi profesi akuntan. Selanjutnya mengenai ancaman dan pengamanan. Nah, menurut JAPA 2012 juga menjelaskan bahwa ancaman-ancaman itu dapat dikelompokkan sebagai berikut, yakni yang pertama adalah
self-interest threat, di mana ancaman kepentingan pribadi, yaitu ancaman yang berupa kepentingan akan uang atau lainnya yang secara tidak pantas mempengaruhi pertimbangan atau perilaku akuntan profesional secara pribadi. Lalu, yang kedua adalah self-review threat, di mana ancaman terhadap telaah sendiri, yaitu ancaman di mana akuntan profesional secara tidak tepat atau secara tidak pantas mengevaluasi hasil penilaian yang dibuat sebelumnya atau layanan yang dibuat oleh akuntan profesional atau oleh pribadi yang lain di kantor akuntan publik atau di perusahaan di mana akuntan akan mengendalikannya ketika membuat suatu penilaian sebagai bagian dari pemberian layanan. Hal ini dilakukan untuk tujuan-tujuan tertentu yang tidak etis. Advokasi threat, di mana ancaman pembelaan atau advokasi. Nah, ancaman ini di mana seorang akuntan profesional itu mengusulkan suatu nilai atau angka tertentu dari klien yang diperiksa atau dari pemberi kerja atau atasan untuk suatu nilai atau angka tertentu yang dapat mengganggu atau mengkompromikan objektivitas dari akuntan profesional. Yang keempat, selanjutnya yaitu adalah familiarity threat, ancaman kekeluargaan, di mana ancaman ini terdapat hubungan erat dan panjang dengan klien atau pemberi kerja atau atasan yang membuat seorang akuntan profesional itu begitu bersimpati terhadap kepentingan mereka atau sangat menyetujui pekerjaan mereka. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Uday Fatunoviva dengan NIM 2017-310789. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu ancaman dan pengamanan yang terakhir. Ada intimidation threat atau yang biasa disebut dengan ancaman intimidasi. Nah, maksudnya adalah ancaman di mana akuntan profesional ini begitu terhalangi untuk bertindak objektif dikarenakan tekanan yang benar-benar terjadi atau yang dirasakan sebagai tekanan, termasuk usaha-usaha yang akan memengaruhi akuntan tugas-tugas profesional secara tidak semestinya. Kita ambil contoh ketika auditor diancam tidak dibayar atas jasa audit yang ia lakukan apabila hasil opininya tidak sesuai atau tidak menguntungkan perusahaan tersebut. Baik, yang selanjutnya adalah dua kelompok pengamanan untuk mengeliminasi ancaman-ancaman, di mana dua kelompok ini terdiri dari yang pertama pengamanan yang diciptakan oleh profesi, legislator atau regulator, dan yang kedua yaitu pengamanan di lingkungan pekerjaan. Nah, untuk pengamanan yang diciptakan oleh profesi, legislator atau regulator, yang termasuk di dalam pengamanan-pengamanan yang nomor satu ini, seperti persyaratan pendidikan, pelatihan dan pengalaman untuk masuk ke dalam profesi akuntan, kemudian persyaratan untuk pengamanan diri sebagai profesional secara berkelanjutan sebagai profesi akuntan, dan regulator atau peraturan tentang corporate governance dan standar profesi akuntan, kemudian prosedur-prosedur monitoring dan disiplin secara profesional atau regulasi, dan telaah eksternal oleh pihak ketiga yang dikuasakan secara legal untuk menelaah laporan, hasil komunikasi, atau komunikasi yang dibuat oleh akuntan profesional. Untuk yang dua kelompok yang kedua, yaitu pengamanan di lingkungan pekerjaan, akan dijelaskan lagi lebih lanjut di bab-bab berikutnya, yaitu penyelesaian konflik etika. Dalam praktek pelaksanaan etika seringkali terjadi konflik etika. Oleh karena itu, CEPA 2012 menerbitkan cara-cara dan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh akuntan profesional dalam menyelesaikan konflik etika. Di antaranya yaitu yang pertama ada mengidentifikasi faktor yang relevan, kemudian menentukan masalah etika yang terlibat, selanjutnya menentukan prinsip-prinsip dasar yang berkaitan dengan masalah yang dipertanyakan, kemudian menyusun prosedur-prosedur internal yang diterapkan, dan yang terakhir menyiapkan alternatif tindakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Delia Arya Lesmana dengan NIM 2017-310827. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya.
Saya di sini akan menjelaskan tentang Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. Di sini kode etik ada 8. Yang pertama yaitu tanggung jawab profesi. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Sebagai profesional, anggota mempunyai peran penting dalam masyarakat. Anggota juga harus selalu bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan sesama anggota untuk mengembangkan profesi akuntansi, memelihara kepercayaan masyarakat, dan menjalankan tanggung jawab profesinya. Lalu yang kedua ada setiap anggota kepentingan publik, di mana setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. Profesi akuntan memegang peran penting di masyarakat, yang terdiri dari klien, pemberi kredit, pemerintah, pemberi kerja, pegawai investor, dunia bisnis, dan juga baik. Yang ketiga ada integritas. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota dalam menguji keputusan yang diambilnya. Integritas mengharuskan seseorang anggota untuk bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Lalu ada yang keempat yaitu objektivitas. Objektivitas merupakan suatu kualitas yang memberikan nilai atau jasa yang diberikan anggota. Prinsip objektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada di bawah pengaruh pihak lain. Yang kelima ada kompetensi dan kehati-hatian profesional. Kehati-hatian profesional mengharuskan anggota untuk memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan kompetensi dan ketekunan. Hal ini mengandung arti bahwa anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan jasa profesional dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kemampuannya, demi kepentingan pengguna jasa dan konsisten dengan tanggung jawab profesi kepada publik. Lalu yang keenam ada kerahasiaan. Anggota mempunyai kewajiban untuk menghormati kerahasiaan informasi tentang klien. Kewajiban kerahasiaan berkelanjutan bahkan setelah hubungan antara anggota dan klien pemberi kerja berakhir. Berikut ini adalah contoh hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan sejauh mana informasi rahasia dapat diungkapkan. Yang pertama, apabila pengungkapan diizinkan. Jika persetujuan untuk mengungkapkan diberikan oleh penerima jasa, kepentingan semua publik, termasuk pihak ketiga yang berkepentingan dapat terpengaruh harus dipertimbangkan. Lalu yang kedua ada pengungkapan diharuskan oleh hukum. Sebagai contoh, anggota diharuskan oleh hukum untuk mengungkapkan informasi rahasia, biasanya untuk menghasilkan dokumen atau memberikan bukti dalam proses hukum. Yang ketujuh ada perilaku profesional. Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi harus dipenuhi oleh setiap anggota sebagai perwujud tanggung-jawaban kepada penerima jasa, pihak ketiga, orang lain, staf, pemberi kerja, dan juga masyarakat umum. Yang ke-8 ada standar teknis, di mana standar teknis yaitu setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Standar teknis dan standar profesional harus ditaati anggota adalah standar yang dikeluarkan oleh IAI. Lalu ada IFA dan juga badan pengatur. Lalu ada peraturan perundang-undangan.
Thank you.